Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan aku Dia di Rizky Eliver. Di sini tuh saya akan mengulas berbagai hal yang berkaitan dengan senapan angin, mulai dari review, tes akurasi, cek gudang, dan juga ada rekomendasi untuk senapan angin juga. Dan untuk video kali ini saya akan merekomendasikan dua senapan angin Predator yang ada di belakang saya ini. Nanti kita akan ulas untuk spek-spek dari kedua senapan angin ini. Dan sebelum saya merekomendasikan untuk senapan anginnya, saya akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu. Gimana nih kabarnya? Saya doakan baik-baik saja, sehat selalu, jangan rezekinya, dan juga dipanjangkan umurnya juga, amin. Dan saya doakan semoga rezeki kalian terus biar kalian bisa membeli senapan angin di Rizky Eliver. Dan untuk kalian kalau minat dengan senapan anginnya, kalian tuh wajib tonton video ini sampai habis, dan pastinya jangan lupa di subscribe juga. Nah, kita belajar untuk merekomendasikan kedua senapan angin yang ada di belakang saya ini. Di sini sudah ada senapan angin dua Predator. Yang pertama itu ada senapan angin Predator standar, yang kedua senapan angin Predator Malabar. Kita bahas itu senapan angin yang pertama dulu, senapan angin Predator standar ya. Kita bahas dari bagian lasnya sampai ke bagian popornya. Kita bahas dari bagian depannya terlebih dahulu, itu kita bahas dari bentuk lasnya dan juga panjang lasnya itu ada berapa, kita bahas saja ya. Untuk bagian lasnya ini menggunakan laras baja pilihannya, pasnya sudah dilengkapi dengan cerombongnya juga. Untuk cerombongnya diameternya 22, untuk panjang larasnya panjangnya 60 cm, alurnya 12, OD-nya 14. Dan juga di bagian sini, di bagian ujung laras juga ada bagian penutup larasnya. Untuk bagian penutup laras itu sebagai variasi, tapi bisa juga kalian tuh gantinya menggunakan peredam juga. Kalau kalian suka berbunyi senyap, dipakai peredam saja agar tidak berisik untuk bagian larasnya gitu. Agar senyap kalian itu pakaiin peredam saja agar tidak berisik untuk bagian larasnya. Dan juga di bawahnya laras juga ada bagian tabungnya. Ini namanya bagian tabungnya. Untuk tabungnya di sini menggunakan tabung Venom 500 cc, bukan menggunakan tabung GSM, tapi di sini menggunakan tabung Venom, yaitu tabung Venom 500 cc. Dan untuk di antara laras yang tabung dilengkapi dengan bagian satu laras. Di bagian sini sudah ada bagian satu cincin lasnya, itu ada di bagian ujung laras dengan tabung yang fungsinya sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dengan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian satu cincin larasnya. Kalau semisal di sini tidak ada cincin laras, pasnya akan goyang-goyang, dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pasnya tidak akan tepat sasaran. Makanya di sini dilengkapi dengan cincin laras agar aman dan pasnya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian cincin laras di bagian sini, yang akan aman banget saat kalian gunakan untuk berburu gitu. Dan juga untuk bagian pengisian anginnya, untuk bagian pengisian angin ada di bagian sebelah mana sih kak? Ya, untuk bagian pengisian angin itu ada di bagian sini. Ini namanya itu bagian pengisian anginnya. Dan untuk bagian pengisian anginnya ini sudah menggunakan mini coupler sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi. Dan untuk pompanya juga di sini menggunakan pompa PCP. Kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, kalian bisa banget pompanya dengan pompa kompresor juga. Ini dari pompa PCP tapi diganti dengan pompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya. Dan juga kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu pasnya ada di bagian manometernya. Untuk letak manometer ada di kebalikan dari pengisian angin, itu ada di bagian sebelahnya sini. Dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700 sampai 2800 PSI. Ini jangan sampai dinolkan ataupun dilebihkan juga. Misal kalau angin sudah mencapai PSI itu buruan kalian isi, jangan sampai dilebihkan, dan juga jangan sampai dinolkan. Kalau bisa setara aja, jangan sampai dilebihkan. Intinya agar senapan anginnya itu pasti tetap tabungnya tidak mudah bocor juga. Makanya kalau bisa setara aja, jangan sampai dilebihkan apalagi dinolkan untuk bagian pengisian tabungnya. Intinya agar aman dan senapan anginnya pasnya tidak mudah rusak gitu. Dan juga di bagian tengah-tengah sini juga ada bagian chambernya juga. Ini namanya bagian chamber. Untuk chamber di sini menggunakan chamber dula seri 6 semi CNC. Untuk senapan angin Predator standar ini masih menggunakan semi CNC, bukan full saja tapi masih semi CNC, yaitu semi CNC, yaitu chamber dula seri 6 ya, bukan full CNC. Dan juga di bagian atasnya tidak ada bagian lem mounting atau bagian penaruh teleskopnya juga.
Intinya kalau kalian menaruh teleskop itu pasti ada di bagian atasnya, berada di bagian sini untuk bagian letak teleskopnya. Dan untuk bagian pengisian peluru, untuk pengisiannya pastinya ada di bagian tengah-tengahnya, yang berada di bagian sini untuk bagian pengisian pelurunya. Untuk pengisiannya di sini itu ada dua pengisian, yaitu ada magazine dan juga ada single shotnya. Intinya mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian, karena di sini itu ada dua pengisian. Kalau semisal kalian suka yang magazine bisa kalian isi dengan magazine, tapi kalau kalian tidak suka yang magazine bisa kalian ganti dengan single saja, karena mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian, karena itu ada magazine dan juga ada single shotnya untuk bagian pengisian pelurunya. Dan juga di bagian sampingnya, di bagian sini juga ada bagian tarikannya juga. Untuk tarikannya di sini sudah menggunakan yang namanya tarikan seat lever atau tarikan yang modern. Intinya bukan lagi menggunakan tarikan grill, tapi di sini sudah menggunakan yang namanya tarikan seat lever. Sehingga lebih mudah banget, pastinya akan enteng banget saat kalian gunakan untuk berburu, karena di sini sudah menggunakan bagian tarikan modern atau tarikan yang seat lever. Dan juga di bawahnya senapan angin ini juga ada bagian triggernya juga. Untuk bagian triggernya ini sudah menggunakan trigger mag, bukan lagi menggunakan trigger klasik. Karena di senapan angin tuh ada dua trigger, ada trigger mag dan juga ada trigger klasik. Tapi kalau senapan angin Predator standar ini sudah menggunakan trigger mag, dan untuk di bagian atas trigger itu ada bagian safety trigger atau bagian pengaman picunya yang punya sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang. Kalau semisal senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan bahaya banget, karena senapan angin ini bukan mainan. Makanya kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini, amankan saja dengan memencet pengaman picu atau bagian safety triggernya saja. Intinya agar aman, dan senapan anginnya pastinya tidak dipakai sembarang orang gitu. Dan juga di bagian sini juga ada bagian hand gripnya atau pegangannya juga. Untuk bagian hand gripnya ini sudah menggunakan bagian hand grip yang ori, sehingga saat kalian pegang, saat tangan kalian itu tidak akan meset, karena di sini sudah menggunakan bagian hand grip yang ori, akan aman banget saat kalian pegang, saat tangan kalian licin. Dan juga di bagian belakangnya sini juga ada bagian setelan powernya juga. Untuk bagian setelan powernya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small cam, dan juga ke kanan big cam, atau yang big cam itu untuk besar, untuk small cam itu untuk yang buruan kecil. Jadi jangan sampai kebalik kalau menggunakan setelan powernya, yang big cam yang besar, untuk small cam itu untuk yang kecil. Dan juga di bagian belakangnya sini juga ada bagian popornya juga. Untuk bagian popor ini sudah menggunakan popor CTR atau popor maju mundur, bukan menggunakan popor kayu, tapi di sini menggunakan popor CTR, yaitu popor maju mundur. Intinya mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian, karena jadi popornya bisa dimajukan dan juga bisa dimundurkan juga. Dan juga di belakangnya popor juga ada bagian sandaran bau yang terbuat dari karet mentah, sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bau kalian. Tadi itu spek-spek senapan angin yang pertama, kita lanjut ke senapan angin yang kedua. Untuk senapan angin yang kedua itu ada senapan angin Predator Malabar. Untuk senapan angin seperti ini kita bahas dari bagian depannya sampai ke bagian belakangnya. Kita bahas dari bentukannya dan juga panjang lasnya itu ada berapa, kita bahas saja ya. Untuk bagian lasnya ini menggunakan laras H2S. Kalau yang atas tadi menggunakan laras baja pilihan, kalau senapan angin yang kedua untuk bagian laras menggunakan laras H2S. Untuk lasnya ini sudah dilengkapi dengan bagian serombongnya juga. Di sini itu ada double serombongnya juga. Yang berwarna hitam di bagian dalam ini namanya juga bagian serombong, yang berwarna biru di bagian luar ini namanya juga bagian serombongnya juga. Untuk serombongnya diameternya 22, dan untuk panjangnya, panjang lasnya itu 60 cm, alurnya 12, OD-nya itu 14. Dan juga di bagian ujungnya laras juga ada bagian penutup larasnya, karena di setiap senapan angin itu pastinya ada bagian penutup larasnya semua. Untuk bagian penutup laras itu sebagai variasi, tapi bisa juga kalian tuh gantinya menggunakan peredam juga. Intinya kalau kalian suka berburu snap dipakai peredam saja agar tidak berisik untuk bagian larasnya. Dan juga di bagian bawahnya sini juga ada bagian tabungnya juga. Untuk bagian tabungnya ini sudah menggunakan tabung GSM, bukan menggunakan tabung Venom. Kalau yang asal tadi menggunakan tabung Venom, kalau senapan angin yang kedua menggunakan tabung GSM. Dan untuk bagian letak laras itu ada di bagian tengah-tengahnya laras dengan tabung, yang punya sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dan tabung, sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Ini akan aman banget kalau sudah ada bagian cincin larasnya.
Kalau semisal di sini tidak ada jenis pasti akan goyang-goyang, dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pastinya tidak akan tepat sasaran. Makanya di sini dilengkapi dengan jenis agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu, yang aman banget kalau sudah ada bagian cincin larasnya. Dan untuk bagian pengisian anginnya, untuk bagian pengisian anginnya itu ada di bagian sebelah mana sih kak? Yang untuk bagian pengisian angin itu ada di bagian samping senapan angin, itu ada di bagian sampingnya sebelah sini ya. Dan untuk bagian pengisiannya itu sudah menggunakan mini cooler sehingga tidak perlu cooler tambahan lagi. Dan untuk pompanya di sini juga menggunakan pompa PCP, tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, kalian bisa banget pompanya dengan pompa kompresor juga. Ini adalah pompa PCP bisa diganti dengan pompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya. Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu pasti ada di bagian manometer. Untuk letak manometer ada di bagian bawahnya senapan angin, ada di bagian sini untuk bagian letak manometernya. Dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700 sampai 2800 PSI. Intinya jangan sampai dinolkan dan juga jangan sampai dilebihkan juga. Semisal kalau anginnya sudah mencapai 1000 itu bukan kalian isi, jangan sampai dianolkan. Intinya agar senapan anginnya itu pasnya tetap laut, tabunya tidak mudah bocor juga. Makanya kalau bisa taruh aja, jangan sampai dilebihkan apalagi dianolkan untuk bagian pengisian tabungnya. Dan juga di bagian tengah-tengahnya sini juga ada bagian chambernya juga. Untuk bagian chambernya ini sudah menggunakan chamber dulu seri 6 semi CNC. Untuk senapan angin ini sudah masih menggunakan seri 6, bukan full CNC tapi masih semi CNC atau chamber dulu seri 6. Dan juga di bagian atasnya juga ada bagian mounting atau penaruh teleskopnya juga. Yang kalau kalian menaruh teleskop itu pasti ada di bagian atasnya, berada di bagian sini untuk letak teleskopnya. Dan untuk bagian pengisian peluru untuk pengisiannya itu pasti ada di bagian tengah-tengahnya, berada di bagian sininya. Untuk pengisiannya itu ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single loadnya juga. Intinya mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian. Jika kalian suka yang magazine bisa kalian isi dengan magazine, tapi kalau kalian suka magazine bisa kalian ganti dengan single saja. Karena di sini mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian, karena ada dua pengisian, itu ada magazine dan juga ada single loadnya untuk bagian pengisian pelurunya. Dan juga di bagian sampingnya, di bagian samping sini juga ada bagian tarikannya juga. Untuk bagian tarikannya ini sudah menggunakan tarikan yang modern atau tarikan seat lever. Intinya bukan lagi menggunakan tarikan glider, karena sudah menggunakan yang namanya tarikan modern atau tarikan seat lever. Sehingga lebih mudah banget, pasti akan enak banget saat kalian digunakan untuk berburu, karena sini sudah ada tarikannya, itu ada bagian tarikan seat levernya. Dan juga di bagian bawahnya sini juga ada bagian triggernya juga. Untuk bagian triggernya ini sudah menggunakan trigger mag, bukan lagi menggunakan trigger klasik. Dan juga di bagian bawahnya trigger juga ada bagian safety trigger atau bagian pengaman picunya, yang fungsinya sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang. Kalau senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan bahaya banget, karena senapan angin ini bukan mainan. Makanya kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini, amankan saja dengan metode pengaman picu atau bagian safety triggernya saja. Intinya agar aman, dan untuk senapan anginnya pastinya tidak dipakai sembarang orang gitu. Dan juga di bagian sini juga ada bagian hand gripnya atau pegangannya juga. Untuk hand gripnya ini juga menggunakan bagian hand grip yang ori, sehingga saat kalian pegang, saat tangan kalian itu tidak akan basah. Saat kalian ini sudah menggunakan bagian hand grip yang ori, yang akan aman banget saat tangan kalian, saat kalian pegang hand gripnya. Dan juga di bagian sini juga ada bagian setelan pohonnya. Untuk bagian setelan ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game, atau big game itu untuk besar, small game itu untuk yang buruan kecil. Jangan sampai kebalik kalau menggunakan setelan powernya, yang big game yang besar, small game itu untuk yang kecil. Dan juga di bagian belakangnya sini juga ada bagian popornya juga. Untuk popornya ini menggunakan popor CTR atau popor maju mundur. Intinya bukan menggunakan popor kayu, tapi di sini menggunakan popor CTR yang bisa dimajukan dan juga bisa dimundurkan untuk selera kalian. Dan juga di bagian belakangnya popor juga ada bagian sandan bahu yang terbuat dari karet mentah, sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bahu kalian. Sudah kita bahas untuk spek-spek dari kedua senapan angin ini. Sekarang kita bahas untuk harga dari kedua senapan angin ini. Untuk
harga senapan angin yang pertama harganya cuma 3.500.000 bisa itu kalau harga normal. Kalau harga promo harganya cuma 3 juta saja, dan pasnya sudah ada 7 bonus kelengkapan, ada tas, tali sandang, gantungan peluru, tas, magazin peredam, dan juga ada STKS nya juga. Ini harganya itu ada 2 dan juga bonusnya ada banyak banget, itu ada 7 bonus kelengkapan. Dan untuk senapan angin yang kedua, untuk harga senapan angin yang kedua harganya cuma 4.100.000 itu kalau harga normal. Kalau harga promo harganya cuma 3.700.000 saja, dan untuk bonusnya juga ada 7 bonus kelengkapan, ada tas, tali sandang, gantungan peluru, tas, magazin peredam, dan juga ada STKS nya juga. Dan untuk kalian kalau membeli senapan angin di sini juga ada garasinya. Untuk garasinya itu ada di bagian tabung dan juga ada di garasi akurasinya juga. Untuk garasi tabung itu di 2 bulan, untuk garasi akurasi di 2 minggu saja. Dan untuk packingannya di sini juga menggunakan packingan yang kayu juga, sehingga lebih nyaman dan pastinya akan aman banget saat diantar ke rumah kalian, karena di sini sudah menggunakan bagian packingan yang kayu. Ini tidak akan mudah saat diantar ke rumah kalian karena sudah menggunakan bagian packingan yang kayu. Dan juga sebelum dikirim untuk senapan anginnya juga ada tes akurasinya, sehingga saat senapan anginnya belum diantar ke rumah kalian, kalian bisa lihat untuk bagian tes akurasinya tidak akan mudah rusak, dan untuk senapan anginnya pastinya akan bagus banget saat diantar ke rumah kalian. Dan untuk kalian kalau minat dengan senapan angin wajib hubungi saja nomor yang ada di bawah sini. Dan di galeri senapan angin juga ada 2 cara pembayaran, itu ada cara COD dan juga transfer atau bayar di tempat. Saat COD pastinya gampang banget, kalian bisa kirim foto KTP sesuai dengan alamat Anda. Jika kalian tidak mengirim foto KTP, kalian bisa dikenakan DP sebesar 100.000 saja untuk tanda jadi keseriusan Anda. Dan untuk transfer bisa hubungi nomor yang ada di bagian link deskripsi saja. Ini sedikit rekomendasi saja. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa di like untuk kerjasama lebih tulis di kolom komentar di bawah sini. Saya Dia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.